Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Dan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam, salawat berboncengkan salam, berbahan bakar iman, senantiasa kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Putranya Abdullah, buah hatinya Aminah. Siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena beliau telah bermandikan darah, menghujankan anak panah demi mendekatkan kata La ilaha illallah. Dan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minaz zulumat ilan nur. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. To you be your way and to be mine. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ungkapan tersebut hadirin mengilustrasikan kepada kita betapa Islam sangat menghargai perbedaan agama, ras, suku bangsa dan keturunan. Islam hadir di muka bumi ini sangat menjunjung tinggi pluralisme dan atau keragaman dan multikultural, serta akan mengikis habis paham rasisme dan diskriminisme. Dalam memaknai berbagai macam perbedaan yang terdiri dari suku, adat istiadat, bahasa dan agama, maka langkah awal marilah kita saling mengenal, saling menghargai dan saling bertoleransi. Bukan saling menutup diri dan mau menang sendiri, seperti fenomena yang marak terjadi akhir-akhir ini. Ketentraman yang kita idamkan seolah kian sulit, bahkan sangat memprihatinkan. Contoh kerusuhan yang terjadi di mana-mana, termasuk di daerah kita, Kalimantan Timur. Hal ini merupakan cikal bakal munculnya permusuhan atau disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tahlil Quran yang berjudul Islam dalam Kehidupan Multikultural di Indonesia, yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari kami sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul dari ayat tersebut diriwayatkan oleh Abu Mulaikah pada saat terjadinya Fathul Makkah. Rasul mengutus Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Namun beberapa orang berkata, apakah pantas budak-budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Maka turun ayat tadi yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena kedudukan, kepangkatan, keturunan, perbedaan kulit, serta menjadikan sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Betul? Betul. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ali As-Sabuni memaknai lita'arafu agar manusia tidak bermusuh-musuhan melainkan saling mengenal dan bersatu. Lalu hadirin, bagaimana jika ayat tersebut kita kaitkan dengan situasi dan kondisi bangsa kita saat ini? Sungguh menyedihkan, perbedaan menjadi pertikaian, selisih paham, kawan jadi lawan, hanya beda suku dan adat istiadat serta beda pendapat, sehingga kebersamaan yang sudah dirajut begitu indah menjadi tersendat. Apakah bisa kita memperbaiki kondisi kehidupan bangsa kita yang multikultural ini? Insya Allah bisa hadirin, apabila kita berlapang dada, saling memaafkan, samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Perbedaan tidak boleh menimbulkan perpecahan, justru perbedaan adalah rahmat. Allah Akbar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 sebagai berikut. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi getar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penjelasan dari ayat tersebut terdapat dua konsep yang dapat menciptakan kebersamaan berbangsa dan bernegara. Pertama, Mentaati Allah dan Rasulnya dalam bermasyarakat. kedua, Dilarang bercerai berai. kalimat tersebut merupakan sigat nahi. Kaidah usul fiqh menyatakan al aslu fin nahyi tahrim, suatu larangan adalah haram. Dengan demikian haram bagi kita untuk memicu kerusuhan dan menebarkan bibit-bibit perselisihan. Sebuah ungkapan ahli mazhab mengatakan bahwa konflik bisa terjadi karena saya benar dan kamu salah. Berilah kesempatan bagi hati kita untuk mengatakan mereka boleh benar. Dengan begitu, insya Allah akan mudah mencari solusi. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, Imam Al-Ghazali menegaskan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah seperti kedua tangan ini, janganlah jadi seperti kedua telinga ini. Yang artinya selalu kompak dan bersatu. Sehingga apabila kita bercerai, guyup rukun, united, ittihad dan bersatu padu, serta mengedepankan kebersamaan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak diperbudak oleh hawa nafsu belaka, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9 sebagai berikut. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut merupakan qadiyah syartiyah atau proposisi dan hipotesis, maksudnya ampunan dan pahala yang besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan multikultural di negara kita ini merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan serta menjadikan suatu kekuatan untuk mewujudkan Indonesia aman, Indonesia maju, dan Indonesia kuat apabila berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum kami mengakhiri syarahan, izinkanlah kami berpantun. Muara Komam penuh potensi, Banyak ulama lahir di sana. Kami mohon undur diri. semoga kami juaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Summa salam.